4, 3, 2, 1. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas dari dosen pengampu kami, yaitu Dr. Insinyur Abdullah Marjani ST MT. Dan kami dari kelompok 5 ini akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Hilma Zulfiamanda dari semester 5B. NPM saya 2210 150. Selanjutnya, Baiklah, perkenalkan nama saya Arif Hidayat dari semester 7, nomor induk mahasiswa 21 211 01 0026. Perkenalkan, saya Dwi Gita Primaisela Friza, NPM 2110162 dari kelas 7B. Perkenalkan, nama saya Andri Sihombing, NPM 2210100006 dari semester 5, kelas 5B. Perkenalkan, nama saya Afriza Khairunza dari kelas 7B IPM 2110138. baik, sekian itu saja dari perkenalan kami. Kami akan lanjut ke materinya. Oke, baik. Hmm, Oke, kami akan memulai dari tugas kelompok yang tugas 5. Ini apa nama-nama anggota kami. Baik, selanjutnya. Oke, saya akan mulai pendahuluan. Desain eksperimen, dalam kurung design of experiment atau disingkat DOE, adalah suatu pendekatan sistematis untuk merencanakan, melaksanakan, dan menganalisis eksperimen dengan tujuan untuk memahami pengaruh variabel-variabel tertentu terhadap hasil yang diinginkan. Metode ini digunakan secara luas dalam berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, teknik, pertanian, dan industri, untuk meningkatkan kualitas produk, mengoptimalkan proses, dan mengurangi variabilitas. Selanjutnya, berikut adalah soal tugas kami dari 4.8 sampai 4.10. Berikut adalah soalnya. Langsung saja saya lanjutkan. Baik, penyelesaiannya. Penyelesaian yang pertama, penyelesaian seluruhnya berdasarkan analisis yang dilakukan menggunakan ANOVA satu arah atau ANOVA one way secara bergantian dan ANOVA two ways pada tugas ini. Berikut adalah hasil dari tugas 4.8 sampai 4.10. Data yang dimasukkan dari 4.8. Ini dia datanya chemical bold strength dari 1 sampai 4 dan bold juga 1 sampai 5. Baik, selanjutnya hasil strength versus chemical. One way ANOVA strength versus chemical. Analysis of variance-nya bersumber dari chemical. Diff-nya ada 3,
AJUS S-nya 10,95, AJUS MS-nya 3,650, F value-nya 0,34, P value-nya 0,796 dengan error 16, 171,60 dan 10,725 dan total DF-nya itu 19, AJUS SS-nya 182,55. Model sumerinya S-nya ada 3,27490, RSQ-nya 6%, RSQ AJUS-nya 0% dan RSQ periodenya 0%. Means yang didapat dari chemical adalah 1 min 70,60, STDEV-nya 3,05, C-nya itu didapat 67,50 per 7370. Baik, untuk keseluruhannya pulus STDEV-nya yaitu 3,27490. True Papers Compression. Baik, untuk penjelasan kali ini tidak banyak dan akan dilanjutkan oleh Bang Arif Hidayat. Baik, Bang Arif Hidayat silakan. Oke, terima kasih Saudara Hilmas. Yang pertama kita masuk ke residual plot of strength. Di situ ada 5 grafik. Ada 4 grafik. Sorry. Yang pertama itu yaitu normal probability plot, mengukur present dan residual. Kemudian grafik yang kedua itu yaitu versus fit. Kemudian ada juga grafik histogram dan yang terakhir itu adalah grafik versus order. Seterusnya yaitu grouping information using the tag method and 95% confidence. Itu ada strength and mean and grouping. Bisa kita lihat ada beberapa hasil strength and dan mean grouping. Next. Hasil strength versus bulk. One way, ANOVA strength versus bulk. Di situ ada method. Kemudian faktor information. Faktornya itu adalah bulk. Levelnya itu 5. Kemudian values yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Analysis of variance. Ada source, DF, IGS SS, IGS MS, F value, and V value. Di situ ada source itu ada 3, yaitu bulk, error, dan total. Kemudian kita masuk ke model summary. Ada S, RSQ, RSQ IGS, and RSQ Fred. S-nya itu berapa? Di situ kita ketahui bahwasanya 1,45488. Kemudian RSQ-nya itu yaitu 82,61%. Kemudian RSQ Ajax 77,97%. Kemudian RSQ Pred yaitu 69,08%. Kemudian ada mean, bisa kita lihat di situ ada hasil daripada penghitungan mean. Full STDEV
hasilnya yaitu 1,45488. Kemudian take pairwise comparisons. Di situ ada grouping information yang bisa kita lihat, ada bold, hasil daripada bold, and min, and grouping. Next. Di sini residual plot for strength. Ada 4 grafik, yaitu yang pertama itu mencari normal probability plot, kemudian mencari versus fit, ada grafik histogram, dan grafik versus order. Di situ ada grouping information, bisa kita lihat hasil dari strength, and min, dan grouping. Next. Oke, kemudian kita masuk kesimpulan daripada tugas 4.8 menggunakan ANOVA one way. Berdasarkan analisis yang dilakukan, kami menemukan bahwa jika Pi lebih kecil daripada 0,05, terdapat pengaruh yang signifikan dari bahan kimia terhadap kekuatan tarik kain. Ini berarti bahwa setidaknya 1 dari 4 bahan kimia yang diuji memiliki efek yang berbeda dalam meningkatkan atau menurunkan kekuatan tarik kain. Kemudian yang kedua itu jika P lebih besar sama dengan 0,05, tidak ada pengaruh yang signifikan dari bahan kimia terhadap kekuatan tarik kain, yang menunjukkan bahwa semua bahan kain yang diuji memberikan efek yang serupa pada kekuatan kain. Oke, kemudian diteruskan kepada rekan kami. Oke, baik. Selanjutnya Kak Dwi Gita. Selanjutnya akan saya jelaskan. Jika menggunakan ANOVA two-way, di sini ada general linear model strength versus chemical bold. Metodenya faktor coding itu -1, 0, sama +1. Faktor information, faktornya ada chemical dan bold, tipenya ada fix, dan level values-nya ada 4, 1, 2, 3, 4, dan yang boldnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dan analysis of variance-nya bisa kita lihat di sini. Source-nya dari chemical itu ada DF-nya 3, ADS adjustment SS-nya 10,95 dan adjustment MS-nya 3,650. Selanjutnya ada bold-nya itu ada DF-nya 4 dan adjustment SS-nya 150,8 dan adjustment MS-nya 37,700. Selanjutnya ada chemical plus bold 12, 20,8 dan 1,733. Dan errornya di sini 0. Lalu totalnya dari DF ada 19 dan adjustment SS-nya 182,55. Dan selanjutnya ada model summary terlampir seperti berikut ini. Next. Selanjutnya ini ada regression equation. Strength-nya terlampir di sini dan grafiknya ada di bawah, main effect plot for strength dan interaction plot for strength. Next. Kesimpulan 4,8 menggunakan ANOVA two-way. Berdasarkan analisis yang dilakukan, kami menemukan bahwa jika P kurang dari 0,05, terdapat pengaruh yang signifikan dari bahan kimia terhadap kekuatan tarik kain. Ini berarti bahwa setidaknya 1 dari 4 bahan kimia yang diuji memiliki efek yang berbeda dalam meningkatkan atau menurunkan kekuatan tarik kain. Jika P lebih besar atau sama dengan dari 0,05,
tidak ada pengaruh signifikan dari bahan kimia terhadap kekuatan tarik kain, yang menggunakan bahwa semua bahan kain diuji memberikan efek yang serupa pada kekuatan tarik kain. Next. Berikut data yang dimaksudkan dari soal 4.9. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Andri Sihombing. Oke, terima kasih saudari Gita. Di sini saya akan melanjutkan tentang hasil 4.9 menggunakan ANOVA two-way. Di sini ada analysis of variance. Berdasarkan data yang sudah tertera, akan menghasilkan 4 residual plots for jenis larutan. Jadi di sini ada 4 metode. Yang pertama itu ada normal probability plot. Jadi di sini kita bisa melihat dia startnya mulai di bawah -1 dan finish di 1 mendekati 2. Dan untuk metode yang kedua menggunakan versus phase, di sini ada residualnya mulai dari -1,0 sampai 1,0 dan finish mendekati 5. Dan yang ketiga menggunakan histogram dengan residual -1,0 sampai 1,0 dan dia paling tinggi mendapatkan 4.8. Dan yang terakhir menggunakan versus order, di sini ada residual -1,0 sampai 1,0, sementara observation order itu 1 sampai 16 dan dia berakhir di 16. Lanjut. Dan di sini berdasarkan prediction for jenis larutan, di sini ada 8 penjelasan, ada 9. Yang pertama itu general linear model information. Itu fokusnya ke hasil pertumbuhan bakteri. Yang kedua ada settings. Di hari pertama ini pertumbuhan bakteri itu 9,03. Baru yang kedua ada prediction. Itu dengan fit 1,8 dan 9 sampai ke akhir 95% PI akan menghasilkan min 2,61662 atau berbanding dengan 6,21662. Baru yang selanjutnya di sini ada setting dengan variabel di hari kedua itu pertumbuhan bakteri 9,03 atau masih sama. Dengan prediction fit 1,2 dengan hasil akhir di 95% PI akan menghasilkan min 3,21662 berbanding 5,61662. Baru perbandingan selanjutnya itu di setting pada hari ketiga, pertumbuhan bakteri telah menurun menjadi 9,02 dengan prediction 1,8 dan berakhir di 95% PI itu akan menghasilkan min 3,94340 berbanding 7,54340. Dengan yang selanjutnya dengan setting hari keempat, pertumbuhan bakteri 9,06 atau sudah naik sebesar 0,04. Dengan prediction dengan fit 1,6 akan menghasilkan hasil akhir di 95% PI yaitu min 3,22832 berbanding dengan 6,42832. Next. Baru yang selanjutnya ada Trucay-Perwes conversion pertumbuhan bakteri. Berdasarkan informasi dengan 95% confidence, dengan pertumbuhan bakteri itu dimulai dari 10,02 sampai 9,03. Kita bisa melihat di diagram berikut tentang main effects plot for jenis larutan. Itu startnya itu dimulai 10,0 akan berakhir di 9,09. Dengan start itu dimulai dari 3. Next. Jadi kesimpulan 4,49 menggunakan ANOVA two-way
Di sini tentang fluktuasi efek, bahwa grafik menunjukkan fluktuasi yang signifikan pada nilai rata-rata jenis larutan di sepanjang berbagai level pertumbuhan bakteri. Yang kedua, nilai tertinggi dan terendah. Nilai tertinggi untuk jenis larutan berada di sekitar nilai pertumbuhan bakteri 10,02, sementara nilai terendah berada di sekitar 9,03. Kecenderungan umum, tidak ada tren linier yang jelas, tetapi terlihat bahwa beberapa nilai naik dan turun secara drastis antara titik tertentu. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Afriza. Kak Afriza, silakan. Baik, terima kasih Bang Hilmas. Hasil dari soal 4.10. Deskriptif statistik. Di sini bisa dilihat N-nya 20, min-nya 71,650. ST-diff-nya 3,100, SE-min-nya 0,693, 95%-nya 70,199, 73,101. Next. Regression analysis Stranger versus chemical bond. Regression equation. Strength-nya yaitu sama dengan 72.00 tambah 0.58 chemical dikurang 0,75 bol dikurang 0,050 chemical dikali chemical ditambah 0.110 chemical dikali bol. Koefisiennya yaitu bisa dilihat. Yang pertama termnya ada konstan chemical bol, chemical dikali chemical, chemical dikali bol. Curve-nya yaitu konstanta 72,00, SE curve-nya yaitu 5,60, value-nya itu 12,87, P value-nya 00. Chemical curve-nya 0,58, SE curve-nya 3,98, value-nya 0,15, P value 0,886, PIV-nya 36,75. Bol. Curve-nya itu min 0,75, SE curve-nya itu 2,27, T value-nya itu 0, min 0,59, P value-nya itu 0,564, PIV-nya itu 6,00. Chemical kali chemical. Curve-nya itu min 0,050, SE curve-nya itu 0,735, T value-nya itu 0, min 0,07, P value-nya itu 0,947, PIV-nya itu 32,25. Adapun chemical kali bol, curve-nya itu 0,110, SE curve-nya itu 0,465, T value-nya itu 0,24, P value-nya 0,816, PIV-nya 10,50. Model summary. Model summary bisa dilihat pada ini, S-nya ada 3,28613, RSQ-nya yaitu 11,27%, RSQ edges-nya yaitu 0,0%, RSQ spread-nya yaitu 0,0%. Analysis of variance. Source-nya regression. DF-nya 4, edges SS-nya 20,570, edges MS-nya ada 5,1425, F value-nya 0,48, P value-nya 0,753. Chemical-nya 1, edges SS-nya 0,229, edges MS-nya 0,2288, F value-nya 0,02, P value-nya 0,886. Bol. DF-nya 1, edges SS-nya 3,750, edges MS-nya 3,7500, F value 0,35, P value 0,564. Chemical kali chemical, DF-nya 1, edges SS-nya 0,050, edges MS-nya 0,0500, F value-nya 0,00,
P-value-nya 0,947, chemical kali bold. DF-nya yaitu 1, edges SS-nya 0,605, edges MS-nya 0,6050, F-value 0,06, P-value 0,816. Errornya DF 15, edges SS 161,980, edges MS-nya 10,7987. Totalnya itu DF-nya 19, edges SS-nya 182,550. Berikut terlampir tabelnya. Next. Kesimpulan. Jika ada bahan kimia yang secara signifikan lebih tinggi dari garis distribusi T, ini menunjukkan bahwa bahan kimia tersebut memiliki efek yang lebih baik dalam meningkatkan kekuatan tarik. Sebaliknya, jika rata-rata kekuatan tarik untuk bahan kimia berada di bawah garis distribusi T, ini mungkin menunjukkan bahwa bahan kimia tersebut tidak efektif dalam meningkatkan kekuatan tarik. Next. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada teman saya, Bang Hilmas. Oke. Kameraku ada. Udah. Oke. Cukup sekian tugas kami. Ini tugas yang kelima. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.